Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal lanjutan soal tes PPK dan PPS. Baiklah, langsung saja kita bahas soal-soal berikut ini. Berikut ini yang bukan sebagai penyelenggara pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, B. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. D, A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1.7. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat dengan KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Berikut yang bukan merupakan jajaran KPU adalah A. PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, B. PPS atau Panitia Pemungutan Suara, C. PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, D. KPPSLN atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, E. PTPS atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Jawaban yang benar adalah E. KPPS dibentuk oleh A. PPK, B. PPS, C. KPU Kota, D. Pemerintah Desa, E. Pemerintah Kecamatan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu PPS. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1.14, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Petugas pemutakhiran data pemilih yang disingkat dengan Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Pantarlih dibentuk oleh A. PPK, B. PPS atau PPLN, C. KPPS atau KPPSLN, D. KPU Kabupaten, E. KPU Provinsi. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu PPS atau PPLN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1.16. Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah A. Partai politik untuk pemilu anggota DPR, B. Partai politik untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota, C. Perseorangan untuk pemilu anggota DPD, D. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jawaban adalah E. A, B, C, dan D benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1.27. Yang dimaksud dengan pemilih adalah A. Warga negara Indonesia, B. Sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, C. Sudah kawin, D. Sudah pernah kawin. E. A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1.34, pemilih adalah warga negara Indonesia
yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disingkat dengan Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur-unsur berikut: A. Bawaslu, B. Polri, C. Kejaksaan, D. A, B, C. Benar. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1.38. Pemilu dilaksanakan berdasarkan atas asas berikut, kecuali A. Mandiri, B. Langsung, C. Umum, D. Bebas, rahasia, E. Jujur dan adil. Jawaban yang tepat adalah A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 2, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut ini prinsip dalam penyelenggaraan pemilu, kecuali A. Mandiri, jujur, dan adil. B. Berkepastian hukum, tertib, dan terbuka. C. Proporsional dan profesional. D. Akuntabel, efektif, dan efisien. E. Bebas dan rahasia. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 3, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Memberikan kepastian hukum. D. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. E. Jawaban A, B, C, dan E benar. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 4. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dalam hal berikut: A. Sebagai pemilih, B. Sebagai calon anggota DPR atau calon DPD, C. Sebagai calon presiden atau wakil presiden, D. Sebagai penyelenggara pemilu, E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E.